Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah para siswa sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari dan melanjutkan bab pada pelajaran kita pendidikan agama Islam, yakni bab yang ketiga, ya, tentang munafik dan keras hati tidak akan pernah sukses, ya. Ini orang-orang yang memiliki sifat munafik dan keras hati ini adalah orang-orang yang sulit untuk meraih kesuksesan. Ya, kita akan pelajari pada kesempatan kali ini adalah bagian dari materi tentang kerasnya hati. Apa itu keras hati? Ya, kita akan lihat apa maknanya dan apa hal-hal yang berhubungan dengannya. Ya, menurut kamus bahasa Arab, ya, keras hati itu sama dengan qaswah al-qalb, artinya kekerasan hati atau kebengisan. Dalam kehidupan modern yang perubahan-perubahannya begitu cepat, ya, terkadang hati manusia yang tidak kuat itu bisa berubah-ubah keadaannya, ya, disesuaikan dengan kondisi yang dialami. Ya, berangkat dari situ dapat difahami bahwa hati manusia itu mengalami suatu keadaan berbolak-balik dalam menentukan suatu ketetapan. Hati bisa menjadi sehat dan bisa menjadi sakit, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka terdapat penyakit. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka terdapat penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya itu. Fazadahumullahu marada. Allah menambah penyakitnya, ya, dan mereka mendapat azab yang pedih, ya, karena mereka memiliki penyakit hati, yakni berdusta. Ya, seiring situasi sosial yang selalu berubah setiap waktu dan mempengaruhi pola hidup manusia dan hatinya, itu menunjukkan bahwa memang hati terkadang bisa menjadi lunak dan juga terkadang menjadi keras, ya, seperti batu. Sesuai kondisi atau keadaan seseorang yang sedang dihadapinya, ya, maka akan mempengaruhi keadaan hatinya. Selanjutnya, ya, hati tadi sudah dijelaskan bahwa bisa menjadi lunak, ya, kadang juga bisa menjadi keras seperti batu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar darinya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
Ya, dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 74. Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan tentang dalam ayat ini, yakni tentang keadaan hati yang keras seperti batu. Pada ayat tersebut, yakni ayat di atas ya, dijelaskan bahwa pada hati itu terkadang mengkilap bersih dan juga terkadang menjadi hitam, ya, sebagaimana diterangkan dalam hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebisa mungkin seorang Muslim memperhatikan hatinya setiap saat. Jadi, jangan sampai menjadi keras dan sulit menerima kebenaran. Ya, terkadang kita ya, lebih memperhatikan fisik daripada hati. Kalau fisik kita kotor sedikit saja rasanya sudah malu, ya, dan kita berupaya membersihkannya. Ya, padahal ya, fisik itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memandang kepada keadaan hati kita. Ya, oleh karena itu lebih penting daripada memperhatikan fisik ya, kita harus memperhatikan keadaan hati kita. yakni keadaan kebersihan hati, kebaikan hati kita. Kita harus selalu waspada dari hal-hal yang bisa membuat hati kita menjadi buruk ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya mengazab kita ya, karena kondisi hati kita yang buruk. Ya, selanjutnya kita akan melihat ya bagaimana tanda-tanda hati yang keras atau mulai mengeras, sehingga kita bisa mewaspadai ya, keadaan hati kita dengan mengetahui tanda-tandanya. Yang pertama, ya, tanda yang pertama adalah bermalas-malasan ya, dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan, serta meremehkan suatu kemaksiatan. Ya, ini tanda-tanda mulai hati kita itu bermasalah. Yani kita malas mengerjakan kebaikan, ya, kemudian malas dalam melaksanakan ketaatan. Ya, kemudian sebaliknya, ya, meremehkan atau menganggap enteng ketika kita melakukan maksiat atau dosa. Kemudian yang kedua, hati tidak terpengaruh ya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Berbeda dengan kaum mukminin, ya, orang-orang yang beriman, ya, hati mereka akan bergetar ya, jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau diingatkan akan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman ya, dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka. Ini bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, maka bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Rabb mereka, ya, mereka bertawakal. Itu ciri yang kedua atau tanda-tanda yang kedua dari hati yang mulai bermasalah, ya, mulai mengeras. Yakni ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, tidak terpengaruh. Sementara kondisi orang yang beriman, hatinya terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ciri atau tanda yang ketiga, ya, tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, ya, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli alamin marratan aw marrataini thumma la yatubuna walahum yatadzakkarun. Dan tidaklah mereka, yakni orang-orang munafik, ya, memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali ya, setiap tahun, dan mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Ini dari surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 126. Jadi orang-orang yang memiliki hati yang bermasalah, ya, terutama orang-orang munafik itu tidak terpengaruh hatinya, ya, tidak bergeming hatinya ketika diberi musibah, ya,
atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini harus kita waspadai ya, keadaan hati seperti itu, kemudian kita segera memperbaikinya. Kemudian yang keempat, ya, di antara tanda hati yang mulai keras atau mulai bermasalah itu tidak merasa takut akan janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang berikutnya, ya, bertambahnya kecintaan terhadap dunia dan mendahulukannya di atas akhirat. Tentu ini semakin berat keadaan hati seperti ini, ya, penyakitnya semakin berat. yakni kecondongan hati mereka selalu kepada dunia dan perhiasannya, dan mereka mendahulukan dunia di atas akhirat. Padahal seharusnya kita sebagai orang yang beriman adalah selalu tertarik dengan perkara akhirat. Yani hati kita harus selalu bergantung kepada akhirat. Kemudian dunia itu setelahnya. Ya, dunia setelahnya. Sebab akhirat lebih baik daripada dunia. Itu bagi orang-orang yang beriman. Kemudian bertambahnya dan meningkatnya kemaksiatan yang dilakukannya. Ini semakin lagi masalah hatinya semakin berat. Yani semakin bertambah kemaksiatan yang dilakukannya, sebab memang sudah tidak ada pengaruh lagi dalam hatinya, baik ya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ya atau janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beramal saleh, ya, tentu tidak terpengaruh oleh itu ya orang-orang yang hatinya sudah bermasalah ya mulai mengeras ya. Ya, kemudian ya tidak mengenal atau tidak membedakan perbuatan ma'ruf dan munkar. Jadi mereka tidak bisa membedakan apa perbuatan baik dan perbuatan buruk. Jadi seperti orang dalam kegelapan. Yani orang di dalam kondisi yang gelap itu mereka tidak bisa membedakan warna. Begitu pula kondisi hati seseorang ya, kalau sudah mulai memburuk, maka mereka sudah tidak bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Waliyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah dalam kondisi atau dari kondisi hati seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan pelajari apa sebab-sebab yang menjadi keras hati. Apa yang menjadi sebab ya hati kita menjadi keras. Sebab yang pertama, dan ini merupakan pokok daripada semua sebab, adalah kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan. Inilah sebab yang paling besar yang dapat menutupi hati seseorang dari menerima kebenaran. Allah Azza wa Jalla berfirman ya, dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 151, ya, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana ya wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwad zalimin. Ya. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut ya, karena mereka telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal ya, orang-orang yang zalim. Iya. Jadi ini sebab pokok atau sebab utama yang menjadi hati seseorang menjadi bermasalah, menjadi berpenyakit ya, yakni menjadi keras hati. Yakni kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan. Ya, kemudian sebab yang kedua adalah mengingkari perjanjian yang dibuat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, "Fabima naqdihim", tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Ya, jadi karena ada pelanggaran-pelanggaran ya perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melanggar batasan-batasan Allah. Ya, apa yang Allah larang kemudian dia langgar. Dan apa yang Allah perintahkan ia tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, melaknat dan menjadikan hati mereka menjadi keras. Kemudian ya, sebab yang ketiga adalah banyak tertawa. Banyak tertawa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, janganlah kalian banyak tertawa. Sesungguhnya banyak tertawa
dapat mematikan hati. Ya, dapat mematikan hati. Kemudian sebab berikutnya adalah banyak berbicara dan banyak makan. Banyak berbicara dan banyak makan. Ya. Bishr bin Al-Harith pernah berkata, ya, ada dua hal yang dapat mengeraskan hati, yaitu banyak berbicara dan banyak makan. Ya. Tentu ini adalah perkara yang harus kita perhatikan. Ya. Sebab berbicara terlalu banyak juga adalah perkara yang tidak bagus. Ya. Kemudian banyak makan juga, berlebih-lebihan dalam makanan juga akan mempengaruhi hati kita. Ya. Kemudian banyak melakukan dosa. Ya, banyak melakukan dosa. Sesungguhnya seorang mukmin, jika melakukan dosa, maka akan ada bintik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat dan berhenti dari dosa tersebut, ya, serta memohon ampunan kepada Allah, maka hatinya akan kembali bersih. Ya, apabila terus dia melakukan dosa, maka bertambah pula noda hitam itu. Ya, itu adalah ar-ran atau penutup yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ya, yakni dosa-dosa bisa menyebabkan hati kita menjadi keras. Sebab sekali kita melakukan dosa, maka akan terjadi atau akan ada noda hitam di dalam hati. Ya, kecuali kita bertobat kepada Allah, ya, maka hati akan kembali menjadi bersih. Ya, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Mutaffifin, ya, surat ke-83 ayat 14. Baik. Ya, selanjutnya, ya, setelah kita mempelajari sebab-sebab kerasnya hati, kemudian kita sudah mempelajari juga tanda-tanda hati mulai bermasalah, hati mulai mengeras, ya, maka perkara yang paling penting setelah itu adalah kita mengetahui apa obat, ya, supaya hati kita ini menjadi baik. Yang pertama, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, selalu meningkatkan keimanan. Tentu ini obat yang paling pokok, ya, obat yang paling utama untuk hati. Ya, ini beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan selalu meningkatkan keimanan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Kita sangat berharap atau sangat membutuhkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidayah itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, ya, kepada hati orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, ya, banyak mengingat Allah, ya, berzikir dan membaca Al-Quran, ya, dengan mentadaburinya, yakni memahami dan merenungi maknanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya, ini banyak membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini obat hati yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, ya, belajar ilmu syar'i atau belajar ilmu agama, ya. Tidak diragukan lagi bahwa ilmu syar'i dapat membimbing seseorang untuk menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa. Di awal surat Ali Imran, Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu. Ya, tahukah, ya, pembaca doa, ya, apa yang mereka ucapkan? Yakni doa yang diucapkan oleh mereka, ya, adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati-hati kami condong kepada kesesatan, ya, sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi karunia. Ya. Mereka yang lebih tahu akan Rabb-nya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, bila dibandingkan, ya, orang-orang awam, dan mereka juga lebih tahu bahwa hati manusia bisa berubah-ubah, ya, sehingga mereka berdoa dengan doa tersebut. Ya, ini
doa ini diucapkan oleh orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang memiliki ilmu agama. Yani mereka meminta agar Allah Subhanahu wa taala ya tidak menjadikan hati mereka condong kepada kesesatan. Ya. Kemudian yang keempat, ya, berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yani Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Kemudian yang berikutnya adalah berbuat baik terhadap anak yatim dan orang miskin. Ini bisa menjadi obat hati, ya. Ini berbuat baik kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya seseorang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hatinya yang keras. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ya, jika engkau ingin agar hatimu menjadi lunak, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Ya. Ini obat yang bisa kita upayakan, ya, untuk memperbaiki keadaan hati kita, yakni berbuat baik, ya, kepada anak yatim dan kepada orang-orang miskin, ya, memberi makan kepada orang-orang miskin, kemudian menyayangi, ya, anak-anak yatim. Kemudian berikutnya, ya, banyak mengingat kematian. Diriwayatkan dari Sofiyah radhiyallahu anha bahwasanya seorang wanita mendatangi Aisyah radhiyallahu anha dan mengadukan keadaan hatinya yang keras. Ya, kemudian Aisyah pun berkata, perbanyaklah mengingat kematian, engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan. Ya, yakni hatinya akan berubah menjadi baik. Kemudian wanita itu pun mengerjakannya. Ya, setelah itu dia pun mendapatkan petunjuk, ya, di hatinya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kepada Aisyah radhiyallahu anha artinya berterima kasih, ya, sebab sudah memberi nasihat kepadanya. Kemudian yang berikutnya adalah banyak berziarah kubur. Ya. Abu Thalib, ya, seorang murid dari Imam Ahmad, ya, pernah berkata, seorang laki-laki pernah bertanya kepada Abu Abdillah, yakni Imam Ahmad, tentang bagaimana melunakkan hatinya. Maka beliau pun menjawab, ya, masuklah ke dalam pemakaman dan usaplah kepala anak yatim. Maksudnya, ya, banyaklah berziarah kubur dan sayangilah anak-anak yatim, ya, supaya hati menjadi lunak. Kemudian yang berikutnya, menghadiri majelis ta'lim dan majelis nasihat. Ini menghadiri majelis-majelis seperti ini sangat berpengaruh terhadap hati manusia. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Al-Irbad bin Syariyah radhiyallahu anhu, ya, pada suatu hari Rasulullah SAW mengerjakan sholat, kemudian menghadap ke kami dan memberikan nasihat yang sangat menyentuh, yang membuat mata-mata menangis dan hati-hati menjadi takut. Ya, hati menjadi takut. Ya, ini banyak kita menghadiri majelis ilmu, yani majelis-majelis yang di sana dibahas tentang ilmu agama. Kemudian yang berikutnya adalah berteman dengan orang-orang soleh. Nah, Ibrahim Al-Khawas rahimahullah pernah berkata, obat hati itu ada 5. Membaca Al-Quran dengan mentadaburinya, kemudian mengosongkan perut atau berpuasa, kemudian sholat malam, mendekatkan diri kepada Allah di waktu sahur, dan duduk-duduk atau berteman dengan orang-orang soleh. Nah, ini obat-obat hati atau perkara-perkara yang bisa, ya, mengobati hati yang sudah keras. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan hati-hati kita menjadi hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati yang menjadi hati yang tertutup, ya, dari keimanan. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.